Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi bersama saya di program belajar fisika itu mudah. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak melingkar dengan pokok bahasan yaitu latihan 3 soal gerak melingkar. Oke, lanjutan dari video sebelumnya. Ya, lanjut ke pembahasan soal nomor 19 ya. Nah, jari-jari piringan A dan B perbandingannya 2 berbanding 1. Maka perbandingan kecepatan angular piringan A dan B adalah titik-titik ya. Oke, perhatikan nih. Di sini ini aturannya sama seperti pada awal-awal ya. Nah, karena di piringan A dan B diikat dengan tali, maka nanti di sini kecepatan sudut A itu tidak sama dengan kecepatan sudut B ya. Nah, atau di sini VA itu sama dengan PB, ya, sama dengan PB. Nah, tinggal masukkan. Nah, PA berarti omega A kali RA ya, kali RA. Kemudian PB itu omega B kali RB ya. Nah, karena di sini aturannya seperti ini, RA berbanding RB itu 2:1 ya. Berarti nanti jelas RA itu sama saja dengan 2RB ya, gitu ya. Oke, tinggal masukkan saja omega A kalikan 2RB kemudian sama dengan di sini omega B kalikan dengan RB ya. Nah, tinggal nyoret ya, tinggal nyoret. Maka tinggal omega A kalikan 2 sama dengan omega B. Nah, atau omega A sama dengan 2 omega B. Nah, karena ditanyakan perbandingan, maka begini, omega A berbanding omega B. Nah, itu sama dengan 2 berbanding 1. Kenapa? Karena ujung kali ujung, tengah kali tengah, ujung kali ujung berarti omega A kali 1 akan omega A. Tuh. Terus 2 kali omega B ya jelas 2 omega. Apa nih jawabannya ini? Oke, ya. Itu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20 ya. Dua buah roda A dan B dihubungkan dengan rantai dan jari-jari A 5 cm, jari-jari B 30 cm. Ini tadi sorry 20 ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti roda A bergerak dengan kecepatan 6 radian per sekon, maka tentukan kecepatan sudut roda A. Roda roda ini roda B ya, bukan roda A nih, sorry. Oke. Ini coret roda coret aja ya. Nah, oke. Karena kecepatan linearnya sama dihubungkan dengan rantai ya, kayak gini lah kalau digambarkan, walaupun jelek ya. Tuh, tuh. Ini A, yang ini B gitu ya. Oke, maka nanti di sini berlaku VA sama dengan VB. Kecepatan linear A sama dengan linear B. Nah, tinggal gini. Omega A kali RA ya. Omega B kali RB ya. Nah, omega A-nya di sini 6 ya. 6, kemudian ini jari-jarinya untuk A 5 cm, ini kebalik ya gambarnya. Serunya B yang gede ya. Apa-apa lah. Ini kali 5. Kemudian yang ini omega B ya, kalikan dengan 30 ya. Oke. Maka omega B jelas. Ini 30 bagi 30 ya. Nah, ini berapa? Ini 1 ya, 1 radian per sekon ya. Oke. Itu jawabannya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebuah kipas angin berputar dengan kecepatan percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat dan kecepatan awalnya 6 radian per sekon, maka besar kecepatan kipas pada detik ke-10 berapa ya? Oke. Kita jawab ya. Kita jawab. Nah, ini berarti alfanya di situ 2 radian ya. 2 radian per sekon kuadrat, kemudian kecepatan sudut awalnya itu 6 ya, 6 radian
per sekon. Kemudian waktunya di situ 10 sekon. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan akhir, kemudian berapa sudutnya. Ini saya tambah nih. Nah, omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Ini berarti 6 ditambah 2 kalikan 10. Ini berarti 26 ya. 26. 26 radian per sekon. Nah, itu kalau ditanyakan kecepatan. Karena itu kan sudut yang ditempuh theta, sudah tinggal pakai ini. Tapi di sini kan tidak ditanya, hanya penambahan aja. Ini setengah alfa kali T kuadrat. Ini berarti 6 ya. 6 kalikan 10 ditambah setengah kalikan 2 kalikan 10 kuadrat ya. Ini berarti 60 ditambah 100 ya. Nah, berarti ini 160 radian gitu ya. Itu jawaban untuk soal nomor 21. Oke. Gampang ya. Oke. Ini bacanya telat ya komputernya. Nah, oke. Ini jawaban optionnya berarti yang benar adalah option E ya. Option E. Kalau tinggal nyontreng gampang ya kalau tinggal nyontreng. Tapi ngitungnya. Nah, supaya kalian itu mampu, paham gitu ya, maka tetap harus berlatih. Ya. Nomor 22, sebuah benda tegar berputar dengan kecepatan 5 radian per sekon ya. Kecepatan linearnya suatu saat pada jarak 0,5 dari sumber putar adalah berapa ya? Oke. Kita jawab ya. Kita jawab. Ya, kita jawab nih. Diketahui di sini, sorry, bentar nih, sorry, nomor 22, ini nyelonong ya, kepijit, sorry. Omeganya adalah 15 radian per sekon. Ini sederhana soalnya ya. Kemudian jari-jarinya untuk titik itu 0,5. Nah, ditanyakan kecepatan linear, ini gampang sekali ya. Nah, P sama dengan omega kali R atau R omega ya sama. Ini tinggal 15 kalikan 0,5 ya. Nah, oke, di sini pasti bisa ya 7,5 meter per sekon ya. Itu jawabannya. Nah, ini berarti option B yang benar. Nih, oke, kita lanjut ke soal yang tadi yang nyelonong ya. Oke. Soal nomor 23. Sebuah benda bergerak melingkar berubah beraturan ya dengan kelajuan anguler mula-mula 6 radian per sekon. Setelah 4 detik, kelajuan angulernya menjadi 14. Jika jadi 10 meter, maka percepatan linear yang dialami benda adalah titik-titik ya. Oke. Nah, sekarang ke sini aja dulu. Karena ini soal dua langkah ya. Kecepatan sudut awal itu di situ 6, bukan 16 sorry. 6 ya. 6 radian per sekon. Kemudian kecepatan sudut akhir ketika 4 detik itu 14 ya. 14 per radian per sekon. Nah, ini ketika 4 detik ya. 4 detik. Nah, 4 sekon. Nah, jari-jarinya di situ 10 meter ya. Gede ya berarti. Nah, pertanyaannya berapa percepatan? Percepatannya berapa? Oke, karena di sini diketahui omega 0, omega T, kemudian T ditanyakan A ya. Nah, ini kita cari dulu percepatannya. Maka percepatan sudut ya, percepatan sudut apa ya? Itu kita hapus ya. Ya. Itu omega T
dikurangi omega 0 dibagi dengan waktu. Nah, perolehannya di sini 14 ya. 14 dikurangi 6 ya. Dibagi dengan 4 ya. 14 kurangi 6 bagi 4. Berarti berapa tuh? 8 ya. 8 dibagi 4 itu berarti 2 ya. 2 radian per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan percepatannya berapa sih? Ya udah, A sama dengan alfa kali R atau R alfa sama ya. Ini 2 kalikan 10 ya, kalikan 10. Ini berarti 20 meter per sekon kuadrat gitu. Itu untuk soal nomor 23. Ya, 2 kali langkah ya. Nah, ini yang nomor 24 ini agak susah ya. Kenapa? Karena ini aplikasi ya. Perhatikan. Perhatikan aja ya dan ikuti ya. Sebuah beban masanya 500 gram diikat dengan tali, kemudian diputar menurut bidang vertikal seperti gambar di bawah ya. Lintasannya 40 cm, kemudian kecepatan angular konstan 20 radian per sekon, G-nya dianggap 10. Berapa gaya tegangan tali pada saat lintasan terendah? Nah ini agak nyimpang dari teori karena kenapa? Karena di sini udah ada tegangan tali, udah ada gaya sentripeta. Nah, tenang saja. Kalian yang penting lihat nih. Berarti pada saat ini ada mg ya. Kemudian ini ada kecepatan linier ya. Kemudian tegangan tali ke atas ya. Ini pusatnya. Nah, maka nanti di sini berlaku hukum Newton ya. Hukum Newton ya. Nah, boleh diketahui dulu M-nya itu 500 gram ya. 500 gram berarti setengah kilo ya. Setengah kilogram ya. Setengah kilogram. Kemudian kecepatan sudutnya atau angulirnya itu 20 radian ya. Radian per sekon ya. Oke. Kemudian jari-jarinya, jari-jari putaran itu R ya di sini. 40 ya ini R ya. R-nya dari sini ke sini ya. Atau ini sama ya. Nah, itu 40 cm ya. 40 cm ini berarti 0,4 ya. 0,4 meter. Ditanyakan tegangan talinya berapa. Oke, kita gunakan yang tadi. Sigma F sama dengan M P kuadrat per R ya. Atau sigma F sama dengan M omega kuadrat R ya. Oke, nah di sini T dikurangi MG. Kenapa dikurangi? Karena T-nya ke atas ke pusat lingkaran, kemudian G-nya keluar kan ke bawah atau ke atas atau ke kanan bawah membentuk sudut nantinya. Nah, nanti dikembangkan di gerak hukum Newton ya. Hukum Newton. Ini M omega kuadrat R. Masukkan aja. T dikurangi. Nah, ini M-nya 0,5 kan. Kalikan 10 sama dengan ini 0,5 kalikan 20 kuadrat ya, kalikan 0,4 ya. Ini berarti 5 ya. 5 sama dengan, nah ini berarti 0,5 kalikan 400 ya, kalikan 0,4 ya. Nanti nggak? Nah, berarti ini T sama dengan dipindahkan ke kanan 5 ditambah, nah 0,5 kali 0,4 kan berarti 0,0. Nah, ini coret aja. Berarti tinggal 5 kalikan 4 kalikan 4 ya. Oke. Maka ini 5 ditambah 5 kali 4 20, 20 kali 4 20 kali 4 80 ya. 80. Maka hasilnya adalah 85. 85 Newton ya. Ini agak susah ya. Ini biasanya soal ini muncul di UTBK ya. Ujian tulis berbasis komputer. Nanti kalian kalau sudah kelas 3 ya, pasti akan menghadapi ini kalau dilanjutkan. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, kalau ini berarti diputar horizon ya, horizon. Nah, nanti kalau diputar horizon, maka tidak akan gaya gravitasi tidak akan pengaruh ya. Kenapa? Nah, karena jawabannya begini. Nah, tegangan tali ini pasti ke pusat. Nah, sedangkan gaya berat itu ke bawah ya. Ini tegak lurus ya. Nah, berarti nanti ini tidak pengaruh terhadap tegangan tali. Maka berlaku T sama dengan MP kuadrat per R ya. Ingat. Nah, diketahui dulu lah. Diketahui dulu M sama dengan 0,3 kg. Kemudian
jari-jari putarannya itu 2 meter, tegangan tali saat itu 60 Newton. Nah, perhatikan ya, gaya tegangan tali dengan gaya sama saja ya, sama ya. Berarti kita punya rumus F sama dengan M P kuadrat per R ya. Atau M omega kuadrat kali R. Nah, oke. Nah, karena di sini ditanyakan kelajuan maksimum, nah berarti ditanyakan pi, tidak ada aturan anguler, tidak ada di sini. Nah, karena tidak disebutkan kan, berarti kita pakai yang mana? Pakai yang ini. MP kuadrat per R ya. Oke, tinggal masukkan. F-nya di situ 60. Kemudian M-nya 0,3 ya. P kuadrat. Nah, kemudian di sini R-nya 2 ya, 2 ya. Nah, berarti Pi kuadrat ya, Pi kuadrat kalikan 0,3, ini berarti 120 ya, 120. Nah, Pi kuadrat sama dengan, nah ini 120 dibagi dengan 0,3 ya. Maka Pi kuadrat sama dengan, nah ini jelas 400 ya, 400. Maka Pi sama dengan akar dari 400 ya. Nah, kalau sudah bisa nggak perlu ke sini, langsung aja 20 meter per sekon gitu ya. Itu jawabannya. Option C yang benar. Nah, tentang pilihan option mau A, mau B, mau C, ya itu bergantung pada hasil perhitungan. Kalau perhitungannya salah ya jelas pasti hasilnya juga akan salah. Oke. Ditampilkan udah 25 soal ya. Latihan 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan dengan jumlah soal yang banyak ini melatih kalian untuk mengarah ke memahami dan mengerti ya. Sehingga kalau ada soal kalian tidak bingung lagi. Yap. Tadi ya, sekarang 26 ya, nomor 26 ya. Valentino yang melaju dengan kecepatan 108 km per jam. Satu saat lintasannya menempuh suatu belokan pada sudut titik yang menjadi lengkungan 90 meter. Untuk menghindari motor yang meluncur, ia mengiringkan badannya dengan sudut apa. Ini perhatikan ya, saya lewatnya. Soal ini saya lewat. Kenapa? Karena ini terlalu susah ya. Oke, terlalu susah karena di sini hukum Newton belum. Saya lewat ya, bukan tidak bisa mengerjakan. Oke. Masuk ke 27 aja. Nah ini sama ya seperti yang tadi. Ini ada mendingan. Kenapa? Karena soalnya lebih mudah dibanding yang nomor 26 tadi. Oke. Nah, karena diketahui di sini kecepatan linier, maka kita akan menggunakan rumus yang menggunakan kecepatan linier. Tapi kita masuk ke sini dulu. Massa itu 1.500 ya, 1.500 kilogram ya. Kemudian jari-jari putaran, jari-jari tikungannya itu 50 meter ya, 50 meter. Kemudian kecepatan linearnya 10 meter per detik. Ini lambat nih, karena kalau yang namanya mobil balap itu kecepatannya tinggi. Nah, masuk ke sini F sebenarnya MP kuadrat per R ya, gitu ya. Oke. Masukkan aja, M-nya itu berarti 1.500 ya. Kemudian V-nya itu 10 kuadrat ya, dibagi dengan jari-jari 50 ya. Oke. 1.500 bagi 50 udah jelas 30 ya. 30 kalikan 10 pangkat 2. Ini berarti 3.000 ya. 3.000 Newton. Jadi mobil mengalami gaya sentripetal sebesar 3.000 Newton. Nah, oke. Itu soal nomor 27. Next video, hukum Newton. Nah, ini baru hukum Newton di semester 2 ya, yang menunjang ke gerak melingkar. Yang tadi ya, udah aplikasinya. Mohon maaf itu